Konsep pelayanan publik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai undang-undang bagi setiap warga negara atas barang jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan publik meliputi penyelenggara, penerima layanan, serta evaluasi dari penerima layanan. Jenis pendekatan barang atau jasa. Ada dua jenis barang atau jasa, yang pertama milik publik dan yang kedua milik privat. Perbedaan keduanya hanya dibedakan dari ciri ekskludabilitas dan rivalitas. Barang atau jasa publik memiliki ekskludabilitas dan rivalitas yang rendah, sedangkan untuk private sebaliknya. Ada 3 paradigma pelayanan publik. Yang pertama paradigma kuno, kedua paradigma New Public Management, dan yang ketiga paradigma New Public Service. 9 prinsip pelayanan publik. Partisipatif. Masyarakat turut dalam membantu merencanakan, evaluasi, serta perbaikan pelayanan. Transparansi. Transparansi terhadap persyaratan, prosedur, biaya, dan lainnya bagi masyarakat. Responsif. Pemenuhan kebutuhan publik terkait mekanisme penyelenggaraan layanan. Tidak diskriminatif terhadap masyarakat dalam melakukan pelayanan. Mudah dan murah. Masyarakat berhak atas pelayanan yang mudah dipahami serta memiliki biaya yang terjangkau. Efektif dan efisien. Pemberi layanan harus memberikan layanan yang efektif dan efisien untuk membantu publik. Mudah diakses. Akses pelayanan harus mudah diakses secara fisik maupun secara finansial. Akuntabel. Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Terakhir, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan alat pelindung kelompok rentan dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat rentan dalam menghadapi ancaman tertentu. Sebagai seorang ASN, kita mesti tahu dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik adalah hak warga negara. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi bangsa. 4. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, akan tetapi juga memberikan perlindungan bagi warga negara. Untuk mencapai tujuan nasional, dibutuhkan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayan publik, bebas intervensi politik, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan kesatuan bangsa. Sebagai seorang ASN, kita harus menjalankan prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Prinsip pertama ialah partisipatif. Kedua, transparan. Ketiga, responsif. Keempat, tidak diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. Dan terakhir, berkeadilan. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P. 1. Passionate, yang artinya sangat bergairah atau bersemangat atau antusias. 2. Progresif, atau memakai cara yang terbaik. 3. Proaktif. 4. Prompt atau positif tanpa curiga. 5. Passion, artinya penuh kesabaran. 6. Proporsional. Dan ke-7, fungsional, yang artinya tepat waktu. Etika dan etiket. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan.
Sedangkan etiket berasal dari bahasa Perancis, etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut: sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Beberapa etiket dasar yang seharusnya dilakukan oleh ASN antara lain: 1. Politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. 2. Respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain atau pengguna jasa secara baik dan wajar. 3. Attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. 4. Kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. 5. Tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. 6. Informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. 7. Self-control adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Beberapa manfaat dari etiket antara lain: komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confident. Beberapa praktik etiket dalam pelayanan: 1. Etiket dalam menyampaikan salam. 2. Etiket dalam berjabat tangan. 3. Etiket dalam menerima tamu. 4. Etiket dalam bertamu atau menerima tamu. 5. Dan etiket dalam menangani keluhan pelanggan.